Poison. Oh iya. Nah itu ya PBSA ini gabungan ya. Jadi makanya tadi saya nanya, kalau di docking bearing energinya dari mana dihasilkan? Belum tahu juga ya. Nah dari jumlah interaksinya mereka, gitu ya, interaksi hidrogennya berapa, ya hidrofobiknya berapa, konsentrasinya berapa, itu kan ada nilainya, digabung jadilah nilai bearing energy gitu. Nah relate dengan yang di MMPBSA di sini pun sama gitu ya. Dari mana ini delta G binding ini diperoleh? Gitu ya, dari gabungan ini ya. Ada energy van der Waals, kemudian elektrostatik, ada polar solvation ya. Kenapa ada polarnya Pak? Karena tadi ada interaksi dengan air ya, kan ada pelarutnya. Kemudian sasa ya, ada sasa. Ya digabung jadilah nilai binding energy. Nah bedanya binding energy ini dengan yang docking apa? Kenapa Pak nilainya besar? Karena ini kan tadi ada beberapa pose ya. Ada beberapa pose yang diambil. Biasanya kalau saya tadi kan 50 nanosecond, itu ada 50 pose ya yang diambil. Biasanya ya dapatlah nilai rata-rata binding energy. Jadi ini rata-rata ya. Makanya ada nilai di sini ini ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata binding energy. Nah, di sini pun sama ya, sama seperti hasil docking gitu ya. Yang dilihat adalah binding energy yang paling negatif gitu ya, paling negatif ya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat yang paling baik dibandingkan dengan pembanding native aja ya. Native-nya adalah yang zinc 449 ini gitu ya. Oke, jadi kita juga sebenarnya tadi ya, kan tadi saya bilang bahwa RMSD itu kalau kita lihat nggak bisa terlihat perbandingannya dengan jelas gitu ya. Nah kalian sebenarnya kalaupun device-nya misalnya terbatas gitu ya, ingin langsung menyimpulkan juga sebenarnya sah-sah aja ya kalau memang mau menyimpulkan hanya langsung dari nilai binding energy gitu ya. Misalnya dari sini ingin langsung menyimpulkan bahwa senyawa zinc 449 lebih baik gitu ya dibandingkan senyawa lain. Sebenarnya memang di komputasi nggak ada aturan baku gitu ya dalam mengambil kesimpulan misalnya. Jadi bisa mengambil kesimpulan dari beberapa analisis ya. Oke, jadi ini ya tadi RMSD, RMSF, okupansi hidrogen sama PBSA. Itu pun sebenarnya udah cukup gitu ya. Kalaupun ada analisis lain adalah analisis tambahan tadi ya, SASA, RDF, radius dirasi, Lennard Jones ya, itu dan sebagainya banyak. Nah itu ada ditanyakan dulu Pak? Silahkan udah ditanya. Jadi nanti MD yang kalian dapat hasilnya ya ini kurang lebih. Tapi saya buat lengkap ya dengan analisis yang lain. Nanti silahkan kalian tergantung kalian mau menginterpretasikan hasilnya seperti apa. Gitu. Silahkan ada yang tanyakan dulu sampai sini. Nah, sebentar. Masih Nah ini juga sama ya, digabung dengan in vitro. Ini ada juga ini ya, ada juga hasil in vitro ya, MD. Nah kalau ini awalnya kalau tadi dari culture screening, kalau ini dari hasil docking ya. Jadi ini ada kumpulan senyawa di dalam daun jambu air ya. Komentari ya.
Nah senyawanya kebetulan banyak ya senyawanya, jadi di suplementari data ya, di data tambahan si data dopingnya. Nah ini pun sama, kalau ini lebih jelas lagi hasil MD-nya ya. Saya ingin memperlihatkan hasil RMSD yang dianggap bisa membandingkan dia stabil atau tidak gitu ya. Nah ini kan kalau kayak gini kan enak ya. Kalau kayak tadi kan berimpit ya, kalau kayak gini lebih enak gitu ya. Ini tadi ya ada natifnya dibandingkan ada natif, ada protein itu protein kosong berarti yang tanpa natif, tanpa adanya ligan apapun, dan ada sama rangenina ini senyawa ujinya ya, senyawa ujinya. Nah kalau kita lihat ini 200 nanosecond ya, 200 nanosecond. Nah ini sebenarnya kalau di 50 nanosecond sama kayak tadi ya, ya dia bagus, nggak kelihatan perbedaannya ya. Dan mungkin yang tadi juga kalau dilanjutkan ya ada kemungkinan kayak gini gitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat gitu ya bahwa senyawa ujinya nggak cocok gitu ya, nggak cocok jika di interaksikan dengan si target protein ini gitu ya. Nah ini juga relate dengan hasil si RMSF ya, sama tuh ya, lebih fluktuatif nih yang warna-warna merahnya muncul ya. Oke, nah ini pun sama ya, nanti kalau kalian analisis RMSF, saran saya sih setiap residu yang ada di binding site diamati satu persatu gitu ya, sehingga bisa kita tahu. Kalau kayak gini aja kan nggak, kalau orang awam lihat nggak kelihatan perbedaan gitu ya dengan jelas. Makanya nanti kalau bisa dilihat satu persatu atau dibuat grafik terpisah yang memang hanya asam amino yang ada di binding site-nya aja gitu. Masih diperbolehkan ya kalau dipublish itu Pak ya, tak lengkap gitu. Yang ini yang fluktuatif ya Pak ya? Iya, protein apa RMSF proteinnya dulu yang residu asam aminonya. Kan kadang ada yang ini residu yang loncat gitu ya kalau dibilang di binding site gitu loh. Iya. Ya itu nanti kan kalau ada yang hilang gitu, itu nggak dimunculkan juga nggak apa-apa ya kalau di jurnal gitu untuk mempermudah. Iya, nggak masalah sih Pak. Nggak masalah. Tapi saya biasanya lihatnya yang lengkap kayak gini biasanya kalau di jurnal. Iya, nggak masalah sih Pak, yang lengkapnya ditampilkan terus kita bikin terpisah, yang lebih jelas gitu. Biasanya beberapa reviewer minta kayak gitu sih Pak. Gitu. Nah ya. Nah ini dulu awalnya ceritanya saya cuman mensubmit hasil komputasi gitu ya. Tapi reviewer ragu dengan hasil ini gitu ya. Tadi makanya saya balik lagi, hasil komputasi ini dianggap akurat, nggak bisa juga ya karena prediksi ya. Jadi ini dulu dikembalikan ya, sempat di reject dulu karena memang tadi ya senyawanya nggak stabil ya, justru jelek gitu ya, nggak ada novelty-nya ini hasil penelitiannya. Nah makanya saran reviewer adalah ditambah dengan lab basah ya, makanya ini ada lab basahnya gitu ya, untuk mengonfirmasi hasil dari komputasi. Nah ini pun sama nih, senyawa uji yang warna hijau si pirospermol ini juga sama, dia kurang stabil ya. Nah makanya MD yang akan nanti kalian lakukan itu pun sama, nanti sampai 200 nanosecond ya. Itu cukup sih ya untuk melihat adanya perbedaannya. Karena kan kalau cuma 50 nggak bisa lihat ya kayak tadi aja. Kita belum bisa melihat adanya perbedaan di sana. Nah, ini yang analisis lain, analisis tambahan yang tadi ya. Ini ada radius girasi ya, kemudian ini adalah sasa ya, interaksi dengan pelarutnya seperti apa. Kemudian ini tadi yang okupansi ikatan hidrogen ya. Jadi okupansi tadi selain bentuknya dalam bentuk berapa persen ya selama simulasi, banyaknya berapa persen, kita juga bisa lihat dari di plot grafik seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih, ternyata ketika 70-an itu ya sampai berapa? Sampai 130 nanosecond ini nggak ada ikatan hidrogen gitu ya, berarti sempat gak berinteraksi nih dengan si residu asam amino gitu, kita bisa simpulkan seperti itu ya. Nah kalau yang tadi ini stabil nih selama simulasi ya, ikatan hidrogennya muncul. Ini jumlah ikatan hidrogennya gitu ya, kita plot berdasarkan waktu simulasi, di plot terhadap banyaknya ikatan hidrogen yang terbentuk selama simulasi gitu ya. Nah ini pun sama sih pada akhirnya hampir biasanya. Ya hasil basahnya bagus Pak. Hasil basahnya enggak sih Pak, enggak juga. Hasil basahnya juga enggak juga. Ya untuk mendukung gitu kan juga jelek gitu ya. Enggak juga sih Pak, ini dulu dibandingkan dengan albenda, ini anti cacing kebetulan. Dibandingkan dengan albendazole juga enggak juga
itu besar malah. Ya albendazole di kisaran 350, ini cukup besar. Gitu. 4 kalinya ya. Ya 4 kalinya. Itu sih. Nah, itu paling yang MD secara umum kayak gitu ya. Pengen saya isi dulu nggak? Sebelum saya jelasin ke yang lain pemanfaatan MD di samping kita mau lihat stabilitas interaksi protein dan target. Batas dia stabil enggak yang RMSD tadi itu dikatakan stabil, batasnya seperti apa? Batas nilainya tadi ya, batasan angkanya tadi ya, Ya, maksudnya. apakah hanya kualitatif seperti itu atau mungkin ada Apakah ada kuantitatifnya? Nah, kalau dari pengalaman saya selama ini sih justru reviewer itu lebih melihat kualitatif sebenarnya gitu. Kadang kalau kayak tadi yang 50 second nggak ada perbedaan gitu ya, kadang dia kembaliin lagi sarannya tambah simulasinya gitu. Ini pengalaman saya kemarin Pak Tabah, saya kebetulan bantu promotor untuk submit di MDPI Pak, Applied Science. Jadi di awal saya memang simulasikan 100 second. Nah terus nanti sebelum saya sambil liatin papernya aja. kan kalau nggak salah baru terbit itu ada apa namanya kayak Apa? semacam ya yang di Bapak share itu yang di Belum kayak Pak, buku- kalau yang buku. Applied Science justru belum. Jadi sebentar saya tampilkan dulu sih ini.